Perintah Kaisar Naga bab 2847-2849. Melihat ini, beberapa penjaga dengan cepat mengeluarkan senjata mereka dan mengepung Chen Ping. Melihat ini, ketiga pahlawan pencuri aneh itu buru-buru menjaga Chen Ping. Mereka tidak bisa membiarkan Chen Ping mengalami kecelakaan. Jika Chen Ping mengalami kecelakaan, itu kecelakaan mereka. Kalian bertiga mundur, penjaga ini tidak akan melakukan apapun padaku, kata Chen Ping dengan percaya diri. Melihat ini, tiga tuan dari pencuri aneh itu mundur. Salah satu penjaga berkata kepada Chen Ping, "Kamu sangat berani. Kamu berani bertarung secara pribadi di Kabupaten Jialing. Apakah kamu lelah bekerja? Sama sekali bukan orang berstatus. Matamu yang mana yang melihatku bertarung secara pribadi?" "Aku tidak bertarung secara pribadi, dan aku tidak memukul siapapun," kata Chen Ping. "Seseorang telah menggugatmu, dan kamu masih ingin menyangkalnya. Belum lagi kami telah menangkap aura yang baru saja keluar. Jangan berpikir bahwa kami tidak dapat mengakuinya karena kami tidak dapat melihatnya." Penjaga itu berkata dengan tajam, "Kalau begitu aku akan menuntut mereka. Apakah mereka yang memukuliku?" kata Chen Ping dengan tatapan kurang ajar. "Chen Ping, kamu tidak perlu berdalih. Ada begitu banyak orang yang menonton, dan mereka semua dapat bersaksi bahwa kamu memukul tuan muda kami, dan tuan muda kami tidak melawan sama sekali." Bodoh. Setelah Siti Qiao selesai berbicara, dia benar-benar berjalan ke beberapa penjaga, dan berkata dengan senyum di wajahnya, "Beberapa pelayan. Orang ini terlalu buruk, dia melanggar aturan Kabupaten Jialing. Kamu masih menolaknya di setiap cara yang mungkin, Anda tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja." Siti Qiao berkata, dan bahkan mengeluarkan beberapa koin spiritual dan memberikannya kepada beberapa penjaga. Beberapa penjaga menyingkirkan koin roh, tersenyum di seluruh wajah mereka. "Penatuasi, jangan khawatir, siapapun yang berani bertarung secara pribadi di Kabupaten Jialing kami tidak akan dimaafkan dengan mudah. Aku akan menangkapnya sekarang, tapi aku masih membutuhkan Tuan Muda Ji untuk mengikutinya. Selama cederanya diperiksa, tidak ada gunanya dia berdalih." Para penjaga ini sepertinya mengenal orang-orang dari Fei Tianzong. Bagaimanapun, Fei Tianzong dianggap sebagai sekte besar di dekatnya. "Ini bukan masalah. Kami bekerja sama sepenuhnya." Siti Qiao mengangguk berulang kali. "Nak, ikut kami. Jika kamu melanggar peraturan kami, kamu akan dihukum." Seorang penjaga berkata, melangkah maju dan meraih bau Chen Ping. "Berhenti." Pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan dingin, dan kemudian sosok Tuan Yan muncul. "Tuan Yan." Melihat Tuan Yan, penjaga itu buru-buru mengemasi barang bawaannya. Bahkan Jiyun dan Siti Qiao dari Sekte Fei Tian, termasuk orang lain di halaman, dengan hormat memanggil Tuan Yan. Lagi pula, di Kabupaten Jialing ini, selain putri dari Kabupaten Jialing, Tuan Yan lah yang memiliki kekuatan terbesar. Banyak orang belum pernah melihat penampilan sang putri, tetapi mereka dapat melihat Tuan Yan ini. "Apa yang terjadi?" Tuan Yan bertanya pada penjaga. "Melapor ke Tuan Yan, orang ini bertarung secara pribadi di kota Kabupaten Jialing kami, dan saya akan menangkapnya," kata penjaga itu. "Apakah kamu melihatnya bertarung secara pribadi?" Tuan Yan bertanya. Penjaga itu tertegun. "Itu tidak benar, tapi ada saksinya. Banyak orang telah melihatnya mengalahkan Tuan Muda Ji dari Sekte Fei Tian." "Tuan Yan, orang ini menyerang Tuan Muda kita. Tuan Muda kita." "Wajah Tuan, ayolah, kamu masih memiliki bekas luka di tubuhmu," Siti Qiao berkata dengan tergesa-gesa. Tuan Yan memandang Chen Ping, dan Chen Ping berkata dengan wajah santai, "Tuan Yan, mengapa Anda penjaga di Kabupaten Jialing masih menerima koin roh? Tentu saja Anda akan menerima koin roh dari Fei Tianzong di depan begitu banyak orang. Ikuti kata-kata dari Sekte Fei Tian. Pokoknya, aku tidak bertarung secara pribadi, dan aku tidak bertarung. Tapi karena Tuan Yan ada di sini, saya kebetulan meminjam beberapa koin roh dari Tuan Yan." "Berapa banyak?" Tuan Yan bertanya. 1 miliar koin roh. Chen Ping mengulurkan tangan dan berkata, 100 juta, Tuan Yan terkejut sesaat, dan kemudian berkata, "Saya tidak memiliki 100 juta koin roh pada saya perlu menariknya." "Chen Ping, luka anak kita masih ada, percuma jika kau mencoba menyangkalnya." Melihat penolakan Chen Ping, Siti Qiao berteriak marah. "Itu karena anakmu bodoh, dia jatuh sendiri, ada apa denganku?" kata Chen Ping dengan senyum menghina. "Kamu." Siti Qiao sangat marah hingga dia setengah mati. Dan para penjaga itu juga terlihat agak jelek saat ini. Mereka tidak menyangka Tuan Yan akan datang. "Oke,
Karena kita belum melihat kejadian ini, biarkan saja. Tidak ada yang diizinkan bertarung secara pribadi di Kabupaten Jialing. Tuan Yan melambaikan tangannya dan berkata, "Jelas, mari kita lupakan masalah ini, jangan dikejar." Mendengar apa yang dikatakan Tuan Yan, Ji Yun segera menjadi tidak mau. "Tuan Yan, saya memiliki luka di tubuh saya, dan seseorang melihatnya, tetapi Anda hanya mengatakan sepatah kata dan melepaskannya." Petik 2. Jika demikian, bisakah saya bertarung secara pribadi di Kabupaten Jialing? Ji Yun menoleh ke Guru Yan, dipertanyakan. Coba, wajah Tuan Yan menjadi dingin, dan dia menatap Ji Yun dengan ekspresi tegas. Melihat ekspresi Tuan Yan, Ji Yun buru-buru berkata, "Saya hanya membuat analogi. Saya tidak akan pernah melakukan apapun untuk melanggar aturan Kabupaten Jialing. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, tetapi saya tidak melihatnya. Jika saya melihat dia bertarung secara pribadi, saya pasti akan menghukumnya," kata Tuan Yan. "Oke, kalau begitu aku akan menunjukkan kepada Tuan Yan betapa gilanya orang ini." Setelah Ji Yun selesai berbicara, dia langsung pergi ke Chen Ping, lalu melirik Liu Ruyan di samping Chen Ping dan berkata, "Chen Ping, wanita ini adalah pendamping Tao Anda, bukan? Terlalu boros. Setelah Anda meninggalkan Kabupaten Jialing, perhatikan bagaimana saya menanggalkan pakaian wanita ini dan membiarkan semua orang tunggangi mereka semua. Bajingan, hooligan." Liu Ruyan mengumpat dengan marah dengan wajahnya yang memerah. Melihatnya dengan matanya sendiri. "Apakah Anda sengaja memprovokasi saya dan ingin saya mengalahkan Anda?" tanya Chen Ping. "Ya, bukankah kamu sangat baik sekarang? Mengapa Anda takut Tuan Yan ada di sini?" Petik 2. Pukul aku, pukul aku." Ji Yun meletakkan wajahnya di depan Chen Ping, dan terus memprovokasi. "Karena kamu sangat ingin dipukuli, maka aku akan mengabulkanmu," kata Chen Ping, mengangkat tangannya ayunkan. Krek, dengan suara renyah, Ji Yun ditampar dengan keras. Tapi ketika Ji Yun sangat senang dan hendak meminta Tuan Yan untuk menghukum Chen Ping tidak berhenti, dan kemudian telapak tangannya jatuh lagi turun. "Papa!" Serangkaian suara jernih dan tajam, langsung mengenai wajah Ji Yun. Semua orang di samping tampak tercengang, hanya untuk melihat bahwa kepala Ji Yun dipompa bola-balik oleh Chen Ping seperti mainan. Ji Yun tidak berani melawan. "Tuan Yan, apakah Anda melihat? Apakah Anda melihat bahwa Chen Ping telah bergerak? Dia memukul tuan muda kita." Melihat ini, Si Tikiao bergegas maju dan berkata kepada Guru Yan, "Aku melihatnya, aku tidak perlu kamu mengingatkanku." Tuan Yan berkata dengan dingin, "Karena kamu melihatnya, mengapa kamu tidak menghentikannya dengan cepat?" Si Tikiao berkata dengan cemas. Saat ini, Ji Yun telah ditampar puluhan kali oleh Chen Ping. Dia ingin bersembunyi, tetapi dia tidak bisa mengelak. Dia pusing karena pemukulan. "Apakah kamu menyuruhku?" Tuan Yan menatap Si Tikiao dengan ekspresi dingin. Ini membuat Si Tikiao gemetar ketakutan. Dia melambaikan tangannya berulang kali dan berkata, "Tidak, tidak, aku tidak berani." Semua orang hanya menyaksikan Ji Yun dipukuli menjadi kepala babi dengan tenang, dan tidak ada yang melangkah maju untuk berhenti. Setelah dipukuli untuk waktu yang lama, Ji Yun menjadi marah saat melihat tidak ada yang menghentikannya, jadi dia meraung dan mengayunkan telapak tangannya ke arah Chen Ping. Melihat ini, Chen Ping mundur dengan cepat, menghindari telapak tangan Ji Yun. Ji Yun berada di peringkat ke-7 dari alam tubuh bugar, dan dia masih menyerang dengan amarah. Telapak tangan ini sangat kuat, dan Chen Ping tidak akan mengambilnya dengan keras. Melihat Chen Ping menghindari telapak tangannya, mata Ji Yun penuh amarah. Dia melompat lagi, dan langsung menuju Chen Ping. Tapi saat Ji Yun melompat, Tuan Yan melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan langsung menekan dengan kekuatan besar, menjepit Ji Yun di tempatnya dan tidak bisa bergerak. "Beraninya kamu melakukannya di depanku?" Lord Yan berteriak dengan tajam. "Tuan Yan, Chen Ping yang memukulku lebih dulu, dan kamu juga melihatnya," kata Ji Yun dengan marah. "Tentu saja aku melihatnya. Dia memukulmu dan melanggar peraturan Kabupaten Jialing. Tentu saja aku akan menghukumnya." Begitu Ji Yun mendengar ini, dia dengan cepat menjelaskan, "Tuan Yan, Chen Ping yang menyerang lebih dulu. Jika saya tidak melawan, saya akan dipukuli sampai mati," kata Tuan Yan. Mendengar ini, Ji Yun merasa lebih baik, dan kemudian menatap Chen Ping dengan dingin dan berkata, "Chen Ping, jangan gila. Jika kamu berani melakukan sesuatu di depan Tuan Yan, tunggu dan lihat bagaimana kamu akan dihukum nanti." Petik 2. Kamu
Chen Ping tidak peduli sama sekali, dengan cibiran di wajahnya. Chen Ping, kamu berkelahi secara pribadi di depan umum dan melanggar aturan Kabupaten Jialing. Saya pikir saya akan menghukum kamu. Kamu dibatasi untuk meninggalkan Kabupaten Jialing dalam waktu setengah hari. Jika kamu tidak pergi dalam waktu setengah hari, saya akan menangkap Anda dan menempatkan Anda di ruang bawah tanah. Masuk ke dalam, Tuan Yan berkata kepada Chen Ping dengan wajah serius. Tidak masalah, Chen Ping mengangguk. Awalnya, Chen Ping berencana meninggalkan Kabupaten Jialing. Setengah hari sudah cukup. Tapi Ji Yun tercengang saat mendengar hukuman ini. Dia memandang Tuan Yan dengan tidak percaya dan berkata, Tuan Yan, apakah ini hukuman yang berat? Kenapa, menurutmu itu tidak pantas? Tanya Tuan Yan. Tidak, bukan itu maksudku. Ji Yun menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, lalu bagaimana Tuan Yan menghukumku? Petik 2. Kau seharusnya diberikan hukuman yang lebih ringan, cukup membayar denda 1 miliar koin roh, dan aku tidak akan mengusirmu dari Kabupaten Jialing. Tuan Yan berkata dengan sangat santai. Denda 1 miliar koin roh. Paru-paru Ji Yun hampir meledak saat mendengarnya. Bagaimana hukuman sialan ini bisa lebih ringan, bahkan lebih berat dari hukuman Chen Ping? Tapi Ji Yun tidak berani mengatakan apa-apa, lagi pula, ini di Kabupaten Jialing, di wilayahnya. Kenapa? Apa menurutmu itu kurang? Tanya Tuan Yan. Tidak, banyak. Ji Yun dengan cepat menggelengkan kepalanya, dan buru-buru meminta Siti Qiao mengeluarkan 100 juta koin roh untuk mendenda dia. Meskipun 1 miliar koin roh tidak ada artinya bagi Fei Tianzong, bagaimanapun juga, Fei Tianzong terutama terlibat dalam bisnis dan sangat kaya. Tapi hukuman yang tidak adil ini membuat Ji Yun sangat tidak nyaman. Ji Yun tidak menyangka bahwa sesuatu yang membuatnya semakin tidak nyaman muncul selanjutnya. Setelah menerima denda 100 juta koin roh, Tuan Yan melemparkannya langsung ke Chen Ping. Ini adalah 100 juta koin roh yang kamu pinjam, ambillah. Kata Tuan Yan sambil melemparkan koin roh itu ke Chen Ping. Terima kasih, Tuan Yan. Chen Ping tersenyum dan menyingkirkan koin roh. Puff. Melihat adegan ini, Ji Yun sangat marah hingga muntah darah. Tapi meski begitu, dia bahkan tidak berani kentut. Aku memperingatkanmu, siapapun yang berani bertarung secara pribadi tidak akan pernah dimaafkan. Setelah Tuan Yan selesai berbicara, dia mengguncang tubuhnya dan menghilang. Beberapa penjaga juga pergi dengan putus asa, sementara yang lain menatap Chen Ping dengan kaget. Bahkan jika mereka buta, mereka dapat melihat bahwa Tuan Yan jelas menyukai Chen Ping.